bicara soal bakat, mungkin kita juga ingin menyamakan persepsi dulu ya, bahwa setuju nggak kalau saya bilang kita semua memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, ya. Dan kita semua juga memiliki karunia, bakat dan kemampuan khusus yang diberikan oleh Bapa kita surgawi, ya. Baik, dan kadang-kadang kita nggak memiliki banyak bakat, atau bahkan orang lain telah diberkati dengan lebih banyak kemampuan daripada yang kita miliki. Nah, siang hari ini saya perkenalkan dulu narasumber kita, Ibu Bella Ayu Pertiwi. Beliau adalah direktur dari Yayasan Jangkar Kehidupan atau YJK dan pernah menjadi pengajar di lembaga kursus bahasa Inggris terkemuka di Jakarta. Beliau juga anggota Parent Association of Tunas Muda School. Dan narasumber kita yang kedua, beliau adalah Bapak Yogi Prihartoro MLMTH, pengajar di beberapa STT di Jakarta, ya. Kaplan di Jakarta Intercultural School, ya Pak ya, dan ketua dari Beth Shalom Institute, ya. Terima kasih Pak Yogi sudah datang ke acara kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai saja perbincangan kita pada siang hari ini soal menyinggung soal berbakat, ya, atau bakat. Nah, Bu Bella, mungkin bagaimana menurut Ibu sendiri kalau dari sisi Ibu sebagai orang tua, ya, yang peduli dengan pendidikan, bagaimana Ibu memberi pengertian soal bakat kepada putra-putri Ibu, dan bagaimana Ibu juga menilai bakat anak-anak atau putra-putri Ibu? Saya rasa setiap anak dikaruniakan Tuhan bakat dan talenta yang berbeda-beda, ya. Tidak ada anak yang tidak berbakat. Saya yakin itu, dan Tuhan Allah mengaruniakan kita, setiap anak itu berbakat, ya. Hanya kadang-kadang kita tidak mau mengenal bakat kita. Kita tidak mau berusaha lebih jauh mengetahui apa talenta yang ada di dalam diri kita. Bahkan kita mau menguburnya dalam-dalam. Kita menganggap itu nggak eksis, nggak ada, ya, karena kita merasa nggak perlu kok, ya. Sometimes ada orang yang tidak suka show off atau menunjukkan ke orang lain dia punya bakat, dia punya talenta, ya. Tetapi saya punya anak dua, ya. Anak saya kebetulan yang kedua itu hobinya menyanyi, ya. Dia suka sekali menyanyi. Saya melihat bakatnya itu ketika dia suka menyanyi di rumah, di mana saja gitu. Ketika ada event-event gitu, wedding, reception, dia selalu coba untuk menyanyi. Dan itu dia katakan dia mau untuk kursus menyanyi, ya. Saya rasa itu bakatnya, ya. Lalu dia juga punya bakat mengedit buku, ya. Jadi dia suka sekali baca buku bahasa Inggris. Lalu dia bikin cerita, ya, as a writer. Lalu dia masuk ke dalam grup, ya, di mana dia juga part of the editor, ya. Jadi saking dia sukanya menulis, jadi dia menjadi part dari editor dalam satu komunitas, ya. Dan saya lihat dia bakatnya di dalam bahasa Inggris, ya, luar biasa. Kebetulan dia memang lahir di Amerika, dan dia memang suka, ya, dari kecil itu komunikasi dalam bahasa Inggris, ya. Lalu yang kedua, ketika saya paksakan anak saya untuk berlatih piano, dia tidak mau. Dia bilang, saya nggak suka, saya nggak mau. Jadi ketika saya kursuskan, itu kayak beban berat gitu. Tiap hari mengeluh, tiap hari marah, nangis bahkan gitu, ya. Jadi akhirnya saya punya kesimpulan, oh berarti dia memang nggak punya bakat, ya, di dalam bermain musik atau bermain piano. Jadi dia maunya apa? Saya tanya. Lalu dia bilang, oh ya, saya maunya nyanyi. Akhirnya saya bilang, oke, baik, kita arahkan ke situ. Dan spectacularly, ya, dengan sangat mencengangkan, dia menyanyi di studio, dan suaranya bagus sekali, ya, untuk jazz, ya.
dan ketika masuk ke dalam sosial media ya, di Instagram atau apa ya, banyak followernya. Jadi saya pikir, oh berarti itu bakatnya memang ya. Selama ini saya berusaha untuk, enggak, kamu main musik aja lebih bagus gitu ya. Tetapi ternyata dia punya bakat yang kita kadang-kadang orang tua tidak apa ya, tidak ngeh gitu atau tidak sadar gitu. That's my daughter talent ya. Kadang-kadang kita berusaha untuk press ya, nggak mungkin itu ya. Saya nggak punya bakat nyanyi ya. Suami saya juga nggak terlalu pinter nyanyi gitu ya. Tapi ternyata dia bisa kok ya, dia bisa nyanyi. Saya rasa itu. Oke, Makasih, Pak. itu bagaimana berarti itu cara ibu menilai bakat anak-anak ibu Saya, ya. ya, Pak. Oke, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa kalau dari cara ibu memberi kepercayaan diri kepada anak ibu sendiri bagaimana Bu? Saya yakinkan dia. Ketika mungkin putra putri ibu tadi ya, salah satunya saya nggak berbakat nih di piano ya. Iya. Ya. Itu supaya dia percaya diri itu seperti apa? Give praise ya, pujian. Saya yakinkan dia supaya dia believe, dia percaya bahwasanya bakatnya itu luar biasa ya. Dia nyanyi gitu. Kadang-kadang dia juga kecil hati gitu ya, kalau misalnya dalam latihan tidak banyak yang follow gitu ya. Saya bilang enggak, mungkin genre musik kamu tidak semua orang mau gitu, tapi bukan berarti kamu tidak bagus ya. Saya yakin suara kamu udah bagus sekali ya, karena kamu perform di dalam satu audition atau satu event, itu orang banyak sekali yang antusias dengan suara kamu. Jadi I always make her believe that that's her talent gitu. Saya selalu bilang itu bagus, talenta kamu luar biasa ya. Saya selalu yakinkan dia bahwasanya talenta dia sangat baik. Ya, baik. Kemudian kita beralih ke Pak Yogi sebagai hamba Tuhan dan juga pengajar di beberapa SDT di Jakarta. Pak, kalau bakat itu menurut Bapak ini bagaimana sih? Apakah ada perbedaan antara talenta dengan bakat menurut Bapak? Sebab ada pendapat nih, untuk memahami talenta kita juga perlu paham mengenai bakat. Nah, itu saya Gimana itu Pak? Iya. Ini sebuah definisi yang di kalangan kita di Indonesia ini terkadang menjadi persoalan, bahkan perdebatan. Ya, jadi bukan hanya kerancuan, kadang-kadang juga ambigu juga. Iya, karena antara talenta dan juga bakat. Memang kalau kita melihat secara secara kita melihat itu dan dari kacamata Alkitab, apalagi kalau di dalam Bible, Alkitab tidak disebutkan memang bakat, tetapi di situ disebutkan talenta. Walaupun memang di KBBI saya coba baca, keduanya itu sama. Ya, makanya dalam bahasa Inggris bakat diterjemahkan talent. Ya, dan ini menarik karena kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus meyakini bahwa apakah itu talenta, apakah itu bakat, kita harus tahu bahwa kedua-duanya itu tidak datang dengan begitu saja, tapi tentunya ada rancangan Allah bagi kita. Saya akan berangkat dari satu ayat yang menarik di dalam Mazmur. Yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 9 sampai ke-13 saya akan bacakan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwa-jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Pemazmur, yaitu Daud, ini menceritakan dalam tulisan Mazmurnya bagaimana ia meyakini bahwa sebelum kita menjadi lahir ya ke muka bumi ini, Tuhan sudah punya
rencana yang terbaik buat kita, termasuk talenta yang Tuhan berikan. Nah, cuman memang masalahnya adalah kita sadar tidak ketika kita beranjak dewasa bahwa kita punya talenta itu, gitu kan. Terus bagaimana kita bisa menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi itu pertanyaan dari Pak Kris tadi ya. Kita harus sepakat dulu nih, ya, daripada menimbulkan sebuah perdebatan ya Bu Bella ya, antara bakat dan juga talenta. Ya, yang penting adalah tentang hal itu bagi diri kita, bagaimana Tuhan telah memberikan itu untuk kita. Nah, itu yang disebut dengan grace, karunia ya, untuk kita. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Bella tadi, bahwa setiap kita diperlengkapi dengan itu semua, dan kita sepakatlah bahwa setiap kita memiliki bakat atau talenta tadi. Tetapi apakah kita sadar memiliki itu? Ya, itu Pak Kris. Iya, sebab ada beberapa, kalau kita sehari-hari gitu kan ada cerutukan yang mungkin ketika ada seseorang berkata, dia mahir loh melakukan itu, dan yalah dia kan memang berbakat gitu ya. Berbakat, dan itu dianggap sesuatu yang diusahakan sehingga berbuah hasil gitu. Sebenarnya dia tidak berbakat, tapi karena dia mempunyai minat mungkin ya, Pak Yoke, seperti itu, atau dianggap sebagai skill saja atau bagaimana? Iya, bisa juga. Jadi dia basic sudah punya, basicnya dasarnya sudah punya, mungkin dia tinggal mengembangkan itu. Ya, salah satu yang dimiliki orang itu apa? Yaitu ketekunan dia untuk mengembangkan dirinya. Nah, memang bakat itu juga tentunya adalah merupakan sebuah karunia, tadi kita sudah sepakat itu, dan itu dasar kita untuk memiliki itu. Cuman bagaimana kita mengembangkan hal itu? Contoh, seorang anak, ya kebetulan saya juga mengajar, seorang anak kecil ya, dia punya bakat menggambar. Tapi tentunya menggambar itu yang dia miliki bakat dari awal, dari dia kecil itu tentunya akan mengalami progres atau perkembangan kan. Dan tidak mungkin kalau dia, walaupun mungkin dia bisa mengikuti pelatihan atau kursus menggambar, tapi pada dasarnya ada proses untuk dia mencapai itu. Bakatnya apa? Dia suka itu, gitu ya. Dia suka tentang menggambar, dia suka. Itu adalah dasar basicnya. Dia suka, karena kesukaannya itu dia mengalami perkembangan dalam proses yang dia jalani. Ya mungkin salah satunya adalah dia bisa, karena suka menggambar, dia ingin kembangkan kemampuan menggambarnya itu, baik itu melalui kursus atau mungkin melalui cara-cara lain seperti itu. Dan akhirnya dia mempunyai sebuah kemampuan yang lebih khusus lagi dalam hal itu, kemampuan yang lebih lagi daripada orang-orang yang lain, karena dia menekuni itu. Ketekunan itu adalah bagian dari modal ya, dari bakat kita seperti itu. Sudah berbakat, sudah mencintai sesuatu hal, terus dia tekuni dengan dia terus berlatih, akhirnya kemampuan itu menjadi sebuah nilai plus yang dia miliki seperti itu. Baik, sekarang saya akan mengajak peserta atau pengunjung pada siang hari ini. Ada 3 orang yang akan kami pilih. Silakan tiga pertanyaan juga yang akan mendapatkan gift atau bingkisan dari kami. Silakan, ada yang ingin bertanya? 3 orang, if you wanna ask question that related to talent, Ya. we're gonna give you gifts. Ada gift yang kami berikan, tentunya kami tidak bisa memberikan sesuatu yang apa-apa, tapi hanya buku, karena memang kami menjual buku. Saya kira tiket pulang balik. Iya. Silakan, ada yang ingin bertanya? FPK. Ada gift khusus buat Anda ya. Oke, saya mau bertanya Oke. sesuai dengan masalah bakat ya. Baik. Ada beberapa orang di dunia dari segi rohani ataupun duniawi. Ya. Satu poin yang saya mau tanyakan, dan memang ini masih simple tapi actually cukup menggelikan untuk jawab. Ya. Kita pribadi memiliki tanggung jawab, talent atau gift atau bakat, apapun itu namanya, sebenarnya visi misinya sudah Tuhan berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, kalau kita untuk mendapatkan bahwa kita itu bakat, talent itu,
betul-betul Tuhan kita kasih, ada dua cara. Apakah kita mencari sendiri atau kita berdoa sama Tuhan? Mana langkah yang tepat untuk kita bisa mendapatkan bahwa bakat itu memang tidak salah yang kita miliki? Baik. Iya, mencari sendiri atau Kita berdoa. berdoa. Bagaimana Pak Yogi? Ini Silakan. tunjukkan ke saya atau ke Bella? Boleh. Iya, iya. Oke, menarik pertanyaannya. Ini salah satu langkah awal ya. Saya sebagai rohaniawan ya tentunya kita berdoa ya. Karena itu adalah awal untuk kita meminta petunjuk dari Tuhan. Karena terkadang manusia ini mempunyai pemikiran yang tentunya kita tidak stabil dalam hal itu. Kita harus akui. Bahkan kita juga suka berhitung dalam hal oke, saya pilih yang mana yang terbaik buat saya. Itu pandangan kita sebagai manusia. Tapi tentunya bahwa Tuhan telah menempatkan talenta kepada kita, ya, dan kita harus tahu bahwa apa yang kita miliki itu dari Dia. Dan kita juga harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini talenta dari Engkau, tolong saya, bantu saya untuk mengeksplor diri saya, mengembangkan talenta saya, dan apa yang saya harus lakukan, seperti itu. Karena kita harus meyakini sebagai orang Kristen bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, sesudah itu Tuhan akan memantapkan hati kita, berikan petunjuk kepada kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kembangkan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ini kan adalah sebenarnya pesan yang Tuhan sampaikan juga secara ini kita bicara secara alkitabiah. Mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita ini, saya rasa suatu keharusan sebagai orang Kristen. Dan memang kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan ini untuk siapa? Ya, tentunya untuk orang-orang di sekitar kita, dan ini berlaku atau berguna bagi mereka, dan terutama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itu. Itu jawaban dari saya. Mungkin dari Bu Bella ada hal yang lain? Saya rasa ya kita harus berdoa dan kita menggali ya, jangan kita tinggal diam ya. Dengan berdoa saja nggak mungkin ya. Jadi ada action ya. Karena tanpa action itu tidak akan terjadi apapun ya. Jadi perlu self discipline juga untuk menggali bakat-bakat kita, talenta kita sehingga menjadi suatu yang luar biasa ya, menjadi suatu yang spektakuler. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada gift yang akan kami berikan untuk Anda loh. Oke. Baik. Kalau tidak ada, mungkin kita akan ambil satu conclusion atau kesimpulan atau Saya ada sedikit. ya, silakan Pak. Ini supaya agak seru ya. Saya mau bertanya dan saya pastikan ini nggak dibocorkan kepada narasumber. Jadi saya tiba-tiba berpikir, tadi sempat dikatakan bahwa semua orang itu punya bakat, betul ya? Saya cuma bertanya-tanya, kalau orang itu lahir sebagai orang yang cacat mental, retarded, bagaimana dia memusakannya? Apakah dia punya bakat? Kalau tadi dibilang punya bakat, bagaimana dengan mereka yang punya keterbatasan mental? Tolong ini dijawab. Siapa yang mau jawab? Baik, silakan. Mungkin Bu Bella atau Iya, ini kalau udah urusannya berat ini pasti seorang rohaniawan yang akan ya. Soalnya Baik. mental retarded ya, kayaknya mental retarded Iya. itu berbahaya. Saya cerita berdasarkan pengalaman saja ya. Oke, beberapa tahun yang lalu sudah cukup lama. Saya kebetulan melayani di salah satu sekolah untuk anak-anak special need ya, berkebutuhan khusus. Dan di sana saya banyak menjumpai dengan anak-anak dengan kebutuhan mereka. Ya, dan di situ saya belajar. Waktu itu saya belum berkeluarga. Pergumulan atau struggle dari orang tua yang saat itu menyekolahkan anaknya. Bahkan untuk mencari sekolah saja, ya mereka bergumul. Karena mereka pasti tentunya
ini saya juga akhirnya merasakan juga sebagai orang tua. Ada satu harapan dari setiap orang tua untuk menempatkan anaknya di tempat yang terbaik, Betul. sekolah yang terbaik, mempunyai ya qualified lah, ya fasilitas dan sebagainya. Dan PR dari orang tua ini adalah dia sadar bahwa orang tua ini pasti bahwa anak-anaknya itu lain daripada yang lain, ya. Bahkan menurut cerita dari beberapa orang tua yang saat itu saya jumpai, mereka tadinya menganggap bahwa anaknya itu baik-baik saja, bahkan mengirimkan ke beberapa sekolah-sekolah umum, ya. Tapi ternyata di sekolah-sekolah umum itu anaknya tidak bisa bergaul, tidak bisa diterima, bahkan cenderung menjadi ya membuat masalah di kelasnya, ya, jadi troublemaker seperti itu. Akhirnya bahkan ada satu anak yang orang tuanya didemo oleh beberapa orang tua dari anak-anak yang lain, karena anaknya ini kebetulan Tuhan izinkan putranya ini mengalami autisme. Dan ternyata autisme itu saya juga baru tahu ketika saya melayani di sekolah tersebut, ada beberapa tingkatan dan ini ya levelnya, dan ini tingkatan yang cukup parah karena mengganggu dan juga ya betul, dan bukan hanya sekedar mengganggu, bisa merugikan teman-teman yang lain. Anaknya ini usianya sekitar 8 tahun, tapi dia masih duduk di bangku kelas 1 SD. Akhirnya orang tuanya ketika antar itu di demo, beberapa orang tua yang lain meminta dia untuk memindahkan putranya itu, ya. Dan saat itu saya di sana memang datang sebagai seorang rohaniawan. Saya memberikan juga beberapa masukan, motivasi untuk anak-anak itu, walaupun saya saat itu belum berkeluarga dan belum mempunyai anak. Dan saya mencoba mendalami dari setiap mereka. Di dalam segala keterbatasan anak-anak mereka selalu mempunyai ekspektasi. Mereka meyakini dalam diri mereka bahwa anak mereka pasti bisa berguna one day, suatu hari nanti, seperti itu. Minimal mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Ekspektasi mereka nggak luar yang nggak seperti kita orang tua pada umumnya. Harus jadi dokter, sarjana, lulus, punya karir bagus, pekerjaan bagus dan sebagainya. Cukup sederhana permintaan mereka. Ketika kami nanti meninggal, sudah meninggalkan dunia ini, kami berharap anak kami ini tidak merepotkan orang lain. Dia bisa mandiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan ini hampir orang tua mempunyai sebuah jawaban yang sama. Saya banyak belajar bagaimana mereka mempunyai pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian sebagai manusia, ya. Dan harapan mereka yakini bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Ya, saat itu dengan mudahnya saya sebagai seorang konselor hanya memberikan masukan cara rohani. Ibu tahu nggak bahwa ibu dipilih Tuhan? Karena ibu dilihat Tuhan hebat. Padahal belum tentu saya juga bisa lakukan itu, gitu. Karena ini bukan perkara yang sederhana. Dan dia bergumul bertahun-tahun untuk hal itu. Dan orang tua di sana sangat yakin di sekolah tersebut bahwa Tuhan pasti memberikan bagi mereka sebuah kelebihan. Pertanyaan dari Pastor Eri ini menarik, karena saya melihat ada satu anak, usianya saat itu 7 tahun. Jadi di sekolah tersebut memang belum ada kelasnya, jadi mereka ada pre-kelas. Jadi untuk masuk ke kelas mereka harus beradaptasi dulu, supaya nanti mereka bisa mengikuti, menyesuaikan. Anak ini mempunyai talenta menggambar, autis parah, ya. Kalau bertemu teman yang lain, kalau tidak mencakar, ya minimal mencakar, parah-parah menggigit, ya seperti itu, dan merusak barang. Jadi dia punya satu ruangan isolasi khusus yang steril dari benda-benda, dari barang-barang itu. Dan hari-hari dia di kelas itu, dia kegiatannya selain terapi, dia juga kegiatan dia menggambar. Dan hebatnya, kita biasa melakukan kegiatan menulis menggunakan tangan kanan, ya. Anak ini dua-duanya bisa melakukan itu dan membuat
gambar-gambar yang sulit untuk kita lakukan, lingkaran dan sebagainya secara simetris. Ya, seperti itu. Jadi dia ada bakat itu. ya? Betul, dia ada bakat. Dia ada bakat. Bahkan dia mampu mempunyai daya ingat yang cukup luar biasa, yaitu dia mengingat angka-angka dengan jumlah yang banyak secara berurut. Ya, tidak ada miss satupun. Nah, ini luar biasa. Saya melihat bahwa di dalam keterbatasan anak ini Tuhan berikan kelebihan. Ya, dan ini saya melihat sebagai pengalaman yang luar biasa. Oh, Tuhan luar biasa sekali ya. Dan orang tuanya tadinya tidak menyadari kemampuan anak. Memang di kelas yang dia gunakan itu habis semua temboknya digambari oleh dia. Dan gambarnya itu dia melihat satu objek itu, dia bisa mampu dia membuat hampir persis seperti objek yang dia lihat. Dengan kemampuan ingatan, tidak bisa bicara karena dia spesifik. Jadi dia tidak bisa, dan dia juga ada kelemahan, dia disleksia. Jadi dia membaca secara terbalik, tidak bisa membaca seperti kita, tapi membacanya terbalik seperti itu. Dan apa yang tadi menjadi sebuah pertanyaan dari Pastor Edi, kita harus yakin bahwa termasuk sampai level cacat mental, ya. Seperti itu saya yakin mereka juga mempunyai kemampuan yang lain. Bahkan saya pernah menjumpai di salah satu sekolah yang berbeda, ada anak-anak DS, ya, Down syndrome, mempunyai kemampuan yang luar biasa mereka dalam hal IT, Down syndrome, ya, Down syndrome. Jadi mereka punya kemampuan dalam hal itu, dan memang kita orang-orang di sekitar hidupnya mempunyai tugas bagaimana mensupport dan mencari bakat yang dia miliki atau talenta yang Tuhan berikan. Nah, dari situlah kita bisa membantu anak ini untuk terus memperlengkapi dirinya. Jadi dengan melalui bakat dan kemampuan ini dia akan bisa tentunya menjadi orang yang menginspirasi, memberikan impact terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu Pastor Edi Jepang Kaisar. Baik. Saya hanya sedikit mempertegas ya, itu benar sekali yang saya maksud. Tentunya ini ada satu arahan sebenarnya yang ingin saya sampaikan melalui pertanyaan, dan ini merupakan tantangan buat Yayasan Jangkar Kehidupan atau LHM Indonesia untuk menjangkau bangsa-bangsa itu, termasuk orang-orang cacat, termasuk orang cacat mental. Saya pernah seperti Pak Yogi mengunjungi satu panti ya, anaknya itu bahkan cuma bisa tidur dan mukanya tidak bisa melakukan ekspresi apapun. Tapi siapa kita bisa menghakimi bahwasanya anak tersebut tidak punya bakat. Kalau dia diluaskan Tuhan untuk lahir, berarti dia punya bakat. Mungkin kita yang belum bisa menemukan atau kita tidak tahu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa merasakan ada kasih sayang. Ada orang yang melayani mereka. Jadi saya kebetulan in charge pada itu untuk melakukan service in action untuk anak kelas 8, dan saya pilih panti asuhan Katolik yang di Lebak Bulus itu. Anak-anaknya sampai kaget mereka. Pak, kami ngapain Pak? Nyanyi mereka nggak respon. Ini kita ngapain? Lakukan yang terbaik. Bikin puji-pujian. Ajak ngobrol mereka. Tapi nggak respon. Mereka itu nggak respon bukan berarti mereka tidak tahu bahwasanya mereka dilayani atau mereka itu diperhatikan. Jadi lakukan saja. Nah, ini jadi tantangan buat youth ministry. Ini Pak Antoni, nanti mungkin juga sebagai pengawas misi dan penginjilan. Kita udah banyak melayani anak-anak, tapi kebanyakan anak-anak yang reguler. Tapi makanya kita harus banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain ya, karena dengan resource kita yang sangat terbatas ini tidak mungkin kita bisa merangkul semua tanpa ada yang membantu kita. Jadi saya maksud tadi saya bertanya bukan mau menyulitkan narasumber, tapi justru saya mau membuka peluang sebenarnya buat Yayasan Jangkar ini juga sebagai ketua. Dan saya belum terpikirkan, tapi begitu disebutkan bahwa semua orang punya bakat,
terbesit dalam pikiran saya, pelayanan saya waktu itu sebelumnya. Kenapa ya kita nggak punya atau tertantang untuk melayani mereka juga? Ya, terlepas apakah itu respon mereka. Ada yang punya respon ya, cuma begini-begini aja, tapi nggak tahu dia tuh suka apa enggak atau gimana. Tapi kalau kita punya intention yang punya satu pelayanan yang baik ya, kita melakukan yang terbaik. Tadi seperti pesan firman Tuhan saya, kita lakukan yang terbaik. Sisanya tuh biarlah Tuhan yang berperkara. Jadi misi kita tuh selalu mau melakukan yang terbaik. Dan saya senang tadi jawaban dari Pak Yogi ya, bahwasannya memang kita tidak boleh melupakan mereka, dan mereka tetap orang-orang yang berbakat. Kenapa? Tuhan sudah menciptakan mereka ya. Kalau kita tidak bisa melihat bukan berarti tidak ada bakat, tapi mungkin kita belum punya kemampuan untuk mendiscover ya, untuk itu. Saya rasa itu aja tambahan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Pak, maaf, boleh Iya. saya Ya, silakan. Oh iya, boleh, silakan Pak. Dari mana Pak? Saya Christian dari tim EE Jakarta Utara. Baik, Christian. Silakan Pak Untuk Chris. Pastor Erik, maaf Pak, saya bukan pakar anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, tapi saya orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi semua yang dikatakan Pak Yogi itu benar. Ya, jadi harapannya, masalahnya. Ya. Tapi saya bersyukur bahwa anak saya memang belum sampai tahap autis yang dia masalahnya cuma di speech delay dan gangguan konsentrasi, dan ada disleksia dikit gitu ya. Yang kami lakukan waktu itu sih sebenarnya memang sulit sekali ya, dia nggak bisa ngerti apapun gitu ya. Sampai kelas 3 SD itu di sekolah umum itu nyerah, udah gurunya semua nyerah, kami juga nyerah, akhirnya kita keluarkan gitu ya, kami keluarkan. Terus kami masukkan ke sebuah lembaga neuroscience namanya BrainFit. Oh, neuroscience. Jadi itu semua berawal dari ini ya, neuro ya, saraf otak. Sebenarnya semua permasalahan itu tuh dari saraf otak. Dan terapi-terapi yang diberikan itu memang berbeda ya. Maksudnya kami nggak pernah lihat terapi-terapi seperti itu sebelumnya gitu. Dan teknik-teknik yang disarankan bagi kami itu justru menjauhi kumpulan massa dalam pendidikan, dan semuanya itu harus dalam bentuk private. Jadi banyak hal kemajuan sains yang menangani hal ini ya, menyarankan hal-hal yang tidak umum, yang selama ini kita berpikir ya gitu. Oke, kalau kita layani mereka, kita bikin ibadah, kita bikin rame-rame dan sebagainya, itu mohon maaf kayaknya nggak bakal efektif menurut saya ya, sebagai orang tua dari anak yang punya kebutuhan khusus. Karena memang segala sesuatu pada akhirnya setelah terapi dan lain-lain itu, sekarang kita juga homeschooling, kita juga terus sama dia gitu, bersama-sama kami jadi orang tua, jadi gurunya dia gitu ya, bersama-sama. Dan sebenarnya puji Tuhan sekarang dia udah masuk jenjang SMA ya, udah SMA ya, dan dia itu sekarang udah bisa mengerti ngomongan orang. Dia dengar pelajaran panjang gitu tuh udah bisa, nggak kayak dulu susah gitu ya. Tapi memang ngomong sulit ya Pak ya. Dia mengutarakan maksudnya itu. Kalau kami yang udah setiap hari sama dia ngerti ya, dia ngomong meskipun kacau balau itu kita ngerti, tapi orang luar mungkin susah gitu ya. Dan bakat banyak ya, bisa kita discover banyak sekali ya. Dia masak bisa, dia main gitar bisa, dia macam-macam lah ya, programming bisa gitu ya. Banyak hal dia cenderung ke matematika sih. Oh, pinter ya. Iya, jadi cenderung yang ilmu sosial itu kayak yang hafalan, wah susahnya minta ampun. Pokoknya yang berhubungan dengan bahasa itu susahnya minta ampun dari dia gitu ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan sains itu jago dia, gitu ya. Tapi satu hal yang saya soroti memang betul Pak Erik, bahwa belum ada pelayanan. Saya tahu gini, ketika di BrainFit itu ya, itu mahal sekali Pak. Sangat mahal. Kita bayar sangat mahal, luar biasa mahal gitu ya.
Dan saya yakin cover BPJS Pak. nggak di cover Pak, minta maaf Pak itu Pak ya. Kan saya juga nggak tahu kan Pak. Iya, dan itu hal itu betul Pak, karena anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan cuma lahir dari kalangan menengah atas Pak. Iya, betul. Iya, puji Tuhan, Tuhan udah menyiapkan kami diberikan Kemampuan. kemampuan untuk membiayai terapi-terapi dia. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang nggak mampu? Betul, itu betul. Tapi saran saya jika Yayasan Jakar mau memulai pelayanan semacam itu, tolong libatkan pakar. Jangan sembarangan tabrak, begini aja, jangan Pak. Karena memang sekarang riset itu udah makin maju Pak. Saya pikir sangat baik kalau misalnya mau untuk awal itu untuk merancang bagaimana arah pelayanan itu melibatkan pakar dulu Pak sebaiknya. Terutama dari neuroscience Pak sebaiknya. Neuroscientist. Gimana itu Pak? Brainfit waktu itu kita di Kelapa Gading ya Pak ya. Cuman setahu saya dia udah ada beberapa cabang-cabang begitu sih. Brainfit itu. Jadi pengobatannya neuroscience itu di Nggak pakai obat, di terapi. terapi. Oh. Musik atau apa terapinya? Macam-macam. Tergantung sih dia ini dulu dia kayak ada berapa apa 6 titik itu dia dites dulu anaknya, nanti dia beratnya kemana gitu loh. Nah yang sisanya itu yang skornya sisanya itu yang dia terapinya macam-macam tergantung skor dia gitu. Kalau anak saya itu kan speech delay dan gangguan konsentrasi dan disleksia ya. Jadi dia ada terapi konsentrasi, ada terapi apa, TP apa gitu ya. Terus palingan dikasih pantangan. Dulu anak saya tuh nggak boleh makan stroberi, pisang, jeruk, nggak boleh. Karena kalau udah makan itu dia jadi hiper. Wah itu udah bisa kemana-mana gitu loh. Gitu. Jadi paling pantangan. Obat sih enggak Bu. Nggak dikasih Nggak, obat nggak ya? obat. Oh, Nggak. oke. Level anak saya ya, saya nggak tahu level yang lain. Nggak ada medication sama sekali ya? Kalau saya enggak, kalau anak saya enggak. Jadi saran saya sih gitu aja. Ya. Terima kasih ini karena kebetulan merespon tanggapan Christian, saya ya? Pak Christian. Kebetulan seorang orang tua yang memang mempunyai anak dan sudah mempunyai pengalaman. Memang yang saya maksudkan tadi itu adalah tadi kan saya sudah sempat mention ya, menggandeng ya partner, karena kita nggak bisa melakukan sendiri. Bahkan di setiap bentuk pelayanan kita dimanapun di Indonesia ini, kita tidak pernah berjalan sendiri. Selalu kita menggandeng institusi atau lembaga atau at least gereja kalau bentuknya sifatnya pelayanan. Tapi kalau yang berkebutuhan khusus ini satuan baru tentunya, makanya tadi saya tantang ke pengawas atau supervisi penginjilan dan misi. Ya tentunya ini kan ada kaitannya dengan orang tua yang latar belakang anaknya itu Kristen atau latar belakang agama lain. Tapi karena kita dalam hal ini yayasan ini melayani tidak pandang bulu ya, mau agamanya apapun, mungkin ya satu lembaga kayak neuroscience tadi itu bisa kita berpartner, kita melihat ya, atau membuat seminar buat orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk kita bisa mensponsori, bukan kita langsung directly melayani anak tersebut. Tapi kebetulan panti asuhan yang kemarin tadi saya kasih contoh itu memang mereka mengizinkan untuk anak-anak berinteraksi, tapi anak-anak itu pencar, masing-masing cari teman anak-anak yang cacat itu, ngajak ngomong. Saya kasih assignment apa yang mereka bisa observe dari mereka. Ada yang nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang ini, ada cuma bercerita tapi nggak dapat respon gitu ya. Itu jadi report mereka memang. Tapi memang kapasitas itu tidak profesional ya. Jadi memang dalam hari ini cuma mau berinteraksi, dan tentunya saya nggak tahu di situ tidak dilarang kebetulan untuk anak-anak berinteraksi atau bernyanyi. Jadi makanya kami tutup dengan doa dan nyanyian gitu, kayak vokal grup gitu ya anak-anak. Tapi ini masukan yang baik sekali ya, supaya kita berhati-hati melangkah, dan kita memang nggak pernah berpikir bahwasannya ada kasus yang ternyata harus ditangani secara individual ya. Nah untuk kita ke situ mungkin levelnya mungkin kita nggak pegang langsung dari ke anaknya mungkin ya, tapi mungkin ke orang tuanya untuk memberi support ke mereka atau arahan hal apa yang
bisa, karena kelihatannya ini lumayan mahal juga ya, berbayar dan lumayan mahal juga ya. Kalau yang terapinya iya Pak, tapi Oh, kalau terapi. yang sekolahnya kan kita ambil paket, kejar paket. Jadi itu gratis Pak dari pemerintah. Oh iya iya. Dan itu kejar paket itu ijazahnya setara loh Pak. Iya iya betul betul. Paket C ya. Paket C, B dan A itu kan setara Pak. Betul betul. Dengan SD, SMP, SMA. Meskipun mereka nggak melabel oh ini untuk berkebutuhan khusus, tapi Paket C itu online apa directly Pak? Kenapa Pak? direct ya. Online apa direct, gurunya ada datang Apanya? gitu? Apanya? Guru paket C itu. Paket kami sendiri Pak. Oh yang Orang ngajar? tuanya. Orang tuanya. Gitu. Orang Jadi tua. memang nggak Homeschooling. disarankan, jadi nggak disarankan sekolah umum. Jadi homeschooling ya Pak? Nggak disarankan. Iya. Soalnya betul kalau nggak dia ngacau dia yang dibully gitu aja pada sekolah umum. Percuma Pak. Oh. Percuma maksa gitu. Orang dari paket bisa kuliah kok. Iya betul. Bisa. Bisa. Ya memang Oh. homeschooling ini memang tidak tidak memasyarakat di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri ini banyak yang orang tua percaya. Kebetulan sahabat saya juga, Pastor Ferry juga, orang tuanya itu istrinya kebetulan seorang guru dan dia mempunyai kurikulum yang diadopt dari mereka, dan dia in charge gitu ya, PIC sendiri untuk ngajar anak-anaknya, dan ternyata anak-anaknya juga tidak ketinggalan dan juga cukup berprestasi juga ya. Bahkan mereka punya satu hal yang sifatnya sangat spesifik ya. Jadi punya arahan-arahan yang mungkin kalau kita di orang Indonesia kelihatannya agak nggak pas gitu ya. Kalau anak kayak dikasih ke masyarakat, tapi setiap orang mempunyai ini ya, pandangan sendiri, dan itu kembali kepada orang tuanya. Mungkin Mungkin- Pastor Matthew juga your kids with the homeschooling too. Ya. Oh, you wanna little bit talk about it? Ya, bukan karena homeschooling ini adalah opsi juga ya. Bukan hanya kau harus kebutuhan khusus, enggak juga. Tapi memang ada orang-orang tua yang memang percaya untuk melakukan hal tersebut. Dan saya termasuk yang ya mensupport gitu ya. Beberapa teman saya pastor Lutheran ya percaya untuk menangani anak-anak mereka dengan homeschooling ya. Dan ternyata anak-anak mereka juga anak-anak yang bertanggung jawab, berbakat, dan hebat dan berprestasi gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Christian yang sudah berbagi pengalaman dan juga tambah wawasan kita semua ya. Bagaimana kita memperlakukan juga anak-anak kita, termasuk anak-anak yang mungkin berlebih ya, yang memiliki talenta lebih begitu ya. Baik Pak Yogi dan Bu Bella, mungkin ada ingin ditambahkan sebelum kita akhiri talkshow kita pagi hari ini? Silakan. Mungkin sedikit tips ya untuk bakat dan talenta yang anak-anak kita miliki. Sebaiknya kita teori-teori itu banyak ya. Sementara kita baca buku, kita dengar seminar, parenting seminar, atau baca buku-buku di toko buku ya, atau beli buku ya. Tetapi yang paling utama itu adalah action ya, karena tanpa action itu nothing ya, tidak ada gunanya. Jadi ketika kalian melihat anak-anak kita berbakat, ayo kita arahkan, kita juruskan mana dia yang suka gitu ya. Kalau perlu kita kursuskan, atau kalau perlu kita latih ya, kita dukung, kita panggil guru yang bisa mengajar untuk spesifik bakatnya dia gitu loh. Kita support dan self discipline ya. Sebab kalau kita tidak disiplin atau kita tidak praktis ya, everyday itu akan sia-sia ya bakat yang ada di dalam kita. Ya, saya rasa itu. Baik. Tuh Pak Yogi, silakan Pak. Baik, menurut saya kita harus meyakini, mulai sekarang kita harus yakin ya, bahwa setiap anak pasti tentunya mempunyai bakat, dan siapapun itu, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah mulai untuk kita peka ya, melihat bakat dari setiap anak kita. Tadi saya setuju apa yang disampaikan Ibu Bella,
partisipasi kita apa? Yaitu memberikan support, dukungan kepada mereka, bahwa mereka mempunyai talenta yang dari Tuhan. Dan ajarkan juga anak-anak kita bahwa talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan untuk orang-orang di sekitar kita, ya, bisa melayani atau membantu, dan tentunya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu saja. Jadi sekecil apapun setiap manusia memiliki bakat atau karunia dari Tuhan yang harus dikembangkan dan dipertanggungjawabkan, gitu Pak ya.